Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan pro kontra tentang Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Islam, menurut para arkeolog dan ahli naskah. Tapi sebelum masuk ke videonya, tujuan dari video ini bukan tentang siapa yang paling benar, namun memberikan sumber referensi bagi kalian penikmat sejarah. Sebuah hasil kajian yang menyimpulkan Kerajaan Majapahit merupakan kesultanan Islam dipertanyakan oleh arkeolog senior dan ahli naskah kuno. Karena dianggap tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Mereka kemudian mengusulkan agar kajian itu dibahas bersama para ahli di bidangnya sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Hasil kajian sebenarnya sudah dibukukan dengan judul Majapahit, Kerajaan Islam. Fakta mengejutkan, pada 2010 lalu namun belakangan kembali menjadi sorotan di media sosial setelah seseorang mengutip keterangan dari buku tersebut. Secara garis besar, kutipan itu menyebutkan bahwa Majapahit merupakan kesultanan Islam dan mahapatih kerajaan itu, Gajah Mada, memiliki nama asli Gajah Mada dan beragama Islam. Namun arkeolog senior Mundarjito, yang pernah melakukan penelitian di situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, mengatakan klaim itu tidak memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat. Kok semuanya jadi di-Islam-Islamkan? Padahal, candi-candinya, reliefnya, semuanya enggak Islam, kata Mundarjito. Menurutnya, secara statistik, jumlah cagar budaya yang berupa bangunan dan arca, yang tersebar luas di kawasan yang diyakini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit, semuanya bersifat Hindu-Buddha. Benda-benda tidak bergerak itu tersebar sampai ke daerah Malang dan sekitarnya, dan bangunannya jumlahnya ratusan, dan bentuknya bukan masjid, tapi bersifat Hindu-Buddha, jelas Mundarjito. Adanya benda-benda cagar budaya itu, lanjutnya, merupakan bukti yang tidak bisa dibantah. Sebaliknya, bukti-bukti tulisan atau cerita lisan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau benda itu wujudnya ada, itu kan bukti. Tapi kalau, misalnya, tulisan di koran, itu kan tertulis. Mundarjito juga mengkritik klaim penulis buku tersebut yang antara lain mendasarkan kesimpulannya temuan koin Majapahit bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mata uang yang Islam itu cuma kecil, dan itu, benda, bergerak, bisa dibawa siapa saja. Mata uang Cina juga banyak, ditemukan di situs Trowulan, ribuan jumlahnya, katanya. Mundarjito mengakui memang ada temuan makam-makam Islam di beberapa tempat di situs Trowulan, tetapi tidak berarti Kerajaan Majapahit adalah kesultanan Islam, seperti diklaim penulis buku tersebut. Makam-makam itu memang makam Islam, tetapi jumlahnya tidak banyak dan baru muncul setelah tahun-tahun berikutnya, jelasnya. Karena itulah, temuan sejarah baru harus memiliki bukti yang sahih, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun demikian, dalam wawancara, Herman secara garis besar mengatakan bahwa kesimpulan Majapahit adalah kerajaan Islam didasarkan riset pada cerita lisan dan rujukan pada manuskrip kuno. Bagi orang Jawa yang masih menjalankan tradisi, Majapahit tidak pernah bukan Islam, katanya. Dia juga menyebut bahwa bukunya didasarkan kritik metodologi terhadap studi sejarah mainstream atau arus utama, yaitu dengan merambah manuskrip yang jarang menjadi referensi kajian soal Majapahit. Herman kemudian mengaku dirinya menerapkan cara pandang berbeda dari para filolog dan sejarawan modern dalam pembacaan manuskrip Jawa. Tentang sosok Gajah Mada, Herman mengklaim bahwa Sang Mahapatih Majapahit adalah penganut Islam, dengan berdasarkan catatan silsilahnya. Namun demikian, dalam komentarnya yang dikutip laman Facebook milik Wakil Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta, Asyad Kusumajaya, sang penulis mengaku dirinya tidak pernah menyebut Gajah Mada dengan sebutan Gajah Mada.
Ketua Tim Kajian Kesultanan Majapahit, Rianto Trinugroho, juga mengatakan pihaknya mengklaim memiliki dasar kuat walau metode riset dan kesimpulannya berkebalikan dengan studi sejarah dan antropologi mainstream. Kritikan dari ahli naskah kuno dihubungi secara terpisah. Ahli filologi atau naskah kuno dari Universitas Gadjah Mada, Irawan Djoko Nugroho, mengatakan sejak awal mengkritik kehadiran buku karya Herman Sinungjanutama tersebut. Irawan menyebut bahwa Herman menggunakan data Jawa Baru untuk melihat sejarah Jawa kuno. Kalau data Jawa kuno, kita orientasinya ke sumber Pararaton, negara Kertagama, kemudian prasasti-prasasti. Nah, ketiga data tersebut menunjukkan bahwa Majapahit itu Hindu, bukan Islam, kata Irawan. Dia menduga, Herman menggunakan data dan sumber baru yang disebutnya tidak merujuk kepada data-data yang lama. Dalam kajian filologi, teks baru tidak dapat merevisi teks lama. Namun teks lama dapat merevisi teks baru, karena dimungkinkan dalam teks baru timbul penambahan-penambahan dari para penyalin, papar Irawan. Irawan penulis buku Majapahit Peradaban Maritim, juga menganggap Herman Sinung tidak menggunakan data sejarah resmi, yaitu yang sudah diakui oleh standar penulisan sejarah di Indonesia. Penulisan sejarah di Indonesia standarnya kan, pertama, data-data prasasti, kemudian data-data kakawin, data-data sejarah pendukung lainnya, kemudian didukung data-data dari Cina, kemudian data-data dari Arab, jelasnya. Semua data itu, lanjutnya, menyebut bahwa Majapahit bukanlah kerajaan Islam. Bahkan, data dari Arab sendiri menyatakan ketika orang Arab datang ke Majapahit, itu mengatakan bahwa Raja Majapahit masih orang kafir. Jadi bukan Muslim, tambahnya. Bagaimanapun agar tim penulis buku tersebut diharapkan menjelaskan hasil kajiannya di depan para ahli di bidang tersebut. Minta saja orangnya untuk bicara di depan para ahlinya, kata Mundarjito. Usulan itu juga didukung oleh Irawan. Intinya, kita bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling belajar. Nah, itulah pro kontra tentang Majapahit sebagai kerajaan Islam. Bagaimana sahabat, apakah kalian punya versi sendiri? Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum.